Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibban. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah tafsir. Di sini saya akan menafsirkan sebuah surah Al-Fatihah. Jadi sebelumnya surah Al-Fatihah sendiri itu berjumlah 7 ayat, yang dimana kita ketahui setiap kita sholat kita wajib membacanya. Dan di sini selain dengan nama surah Al-Fatihah, Al-Fatihah juga mempunyai nama lain, yaitu Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, atau 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, dalam dalil pertama, Al-Quran sendiri itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahihnya bahwa Rasulullah SAW memberikan bukan pengakuan sih, seperti berceramah bagaimana keutamaan surah Al-Fatihah yang saya sebutkan tadi, As-Sab'ul Masani. Beliau menyebutkan 7 Al-Fatihah ini sebagai 7 ayat yang berulang-ulang itu dikarenakan di dalam surah Al-Quran ini telah memuat seluruh dari kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membenarkan rububiyahnya, dan juga kita membenarkan tentang kebesarannya. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk dalil kedua ialah Rasulullah SAW saat itu bersama dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berbahagialah Muhammad karena engkau dan Al-Quran diturunkan 2 cahaya. Yang pertama surah Al-Fatihah, dan terakhir 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Jadi seperti itu bagaimana Allah menurunkan surah Al-Fatihah itu sendiri sebagai pengakuan dan cahaya bagi dalam Al-Quran. Utamaannya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Fatihah itu hanya kepada Al-Quran. Tidak ada satupun sebelumnya Allah menurunkan Al-Fatihah, baik itu di Taurat, di Injil. Allah tidak menurunkan surah Al-Fatihah kepada kitab-kitab tersebut. Jadi seperti itu. Jadi keutamaan surah Al-Fatihah itu sangat-sangat besar, dan surah Al-Fatihah sendiri seperti yang sebagaimana kita tahu, kalau misalkan kita tidak sholat dengan membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, yang dimana ayat-ayat Al-Quran ini menerangkan mengenai keutamaan Al-Quran. Nah, jadi keutamaan Al-Quran ini itu ada di tafsir surah Al-Isra ayat 9, surah Al-Isra ayat 82, dan surah Al-Isra ayat 9. Nah, jadi saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 9.
Inna hadzal qur'ana yahdi lillati huwa aqwamu wa yubasyshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Ajran itu tinggal. Nah, jadi maksudnya adalah tafsir ini bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada jalan yang paling lurus untuk orang-orang mukmin. Jadi apabila orang-orang mukmin itu tersesat, Al-Quran lah yang menjadi petunjuk yang paling lurus bagi mereka. Lalu selanjutnya wa ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Nah, jadi wa ya'malun yang mengerjakan wa ya'maluna sholihat, yang mengerjakan kebajikan, anna lahum ajran kabira, ada pahala yang sangat besar menunggu mereka. Bagi mereka pahala yang sangat besar. Jadi yang orang-orang yang mengerjakan kebaikan, membantu orang, mengerjakan amal soleh, menjauhi amar ma'ruf nahi, menjauhi yang mungkar, itu ada pahala yang sangat besar untuk mereka. Lalu ada juga tafsir selanjutnya itu surah Al-Fatir ayat 32. Summa awrasna astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Surah Isra ayat 82. Kelewatan. Wa nuzulul Qur'ana ladzina ma hiya syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu untuk sebuah penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran sendiri itu sebagai penawar dan rahmat bagi kaum muslimin. Penawar itu sendiri seperti kita lihat ruqyah zaman sekarang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan di sini pun pada zaman sekarang itu banyak sekali ruqyah. Nah, dimana menangkal ilmu sihir, membantu orang yang terkena ilmu sihir juga. Jadi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Wala yazidu zalimina illa khasarun. Dan untuk orang-orang yang zalim itu Al-Quran itu menambah kerugian bagi mereka. Jadi untuk orang-orang yang zalim itu Al-Quran hanya sebagai Al-Quran bagi mereka menambah kerugian. Lalu selanjutnya surah Al-Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitaba ladzina astafaina minal ibadina. Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara kaum-kaum kami, di antara orang-orang kami. Jadi seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dipilih di antara kaum-kaum besar pada masa itu. Faminhum zalimun li nafsi. Lalu ada yang menzalimi diri sendiri, dia tidak percaya sama sekali dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Lalu wa minhum muqtasidun. Lalu ada yang di pertengahan. Lalu di pertengahan itu seperti dia mengikuti Islam, cuman
dia tidak percaya, ada keraguan di dalam hatinya. Wa minhum sabaquna bil khairi biiznillah, dan fasabiqun bil khairat biiznillah. Lalu ada yang mengikuti dari awal dengan izin Allah. Dari awal dia mengimani saat Al-Quran turun, saat Nabi Muhammad SAW mendakwahi, mereka percaya, mereka mengikuti dari awal sampai akhir. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi huwa faslun kabira, dan bagi mereka faslun kabira, yang sangat besar. Apa? Nah, yang sangat besar. Jadi seperti itu. Mungkin jadi Al-Quran sendiri itu adalah kitab yang harus kita imani. Seperti rukun iman, kita beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah yang kita maksud adalah Al-Quran. Kita bisa percaya kepada Injil, Taurat, namun untuk zaman sekarang kita tidak bisa mempercayai dikarenakan Injil saja sangat banyak revisi, Orde Lama, Orde Baru, mereka banyak sekali. Jadi kita hanya percaya kepada kitab kita sendiri, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Dan jika kita lihat, jika kita mendengarkan dari tadi, maka jika kita mengikuti Al-Quran, maka kita akan mendapatkan jalan yang paling lurus. Bukan jalan yang lurus lagi, tapi jalan yang paling lurus yang Allah sediakan untuk kita. Oke.